Nah, sementara kalau untuk LPDP, ya, selamat sore, sahabat literasi. Selamat bertemu kembali dengan kami dari podcast Literasi dan Komunikasi. Kita akan berbincang kembali dengan teman-teman yang sedang dan sudah menyelesaikan studi-studi hebat mereka, baik yang S2, yang spesialis maupun S3. Kali ini kita akan ngobrol dengan Mbak Dian Mayasari. Aduh, kok saya bilang Ekasari. Dian Mayasari. Beliau saat ini sedang menempuh studi doktoral. Nanti di mana tempatnya, kampusnya, kita coba tanyakan aja ke beliau ya. Baik, ya kita sapa langsung. Selamat sore Mbak Dian, waktu Indonesia bagian Barat. selamat sore waktu Indonesia Barat, selamat siang di waktu Inggris. Halo sahabat literasi, apa kabar semuanya di sana? Iya, sehat semua. Nah, Mbak Dian saat ini posisi di mana Mbak? Tepat nih Mbak? Saya ada di Sheffield, Inggris, Bang. Jadi Sheffield itu sebuah kota kecil, mungkin nggak terkenal London atau Manchester, tapi kalau pernah baca buku Andrea Hirata yang Ensor atau Edensor, nah Edensor itu desa kecil di Sheffield. Gitu, Oke, Sheffield ya. Itu jarak jam kita saat ini kan jam 18 di Indonesia, di sana jam 12 ya Mbak ya? 6 jam ya? Jam 12 ya, 6 jam. Ya, jauh beda sama London ya, saya pernah berkesempatan ke London Mbak, jadi memang jaraknya 6 jam ya. Wah, asik tuh. Asik. Oke. Ya, Mbak Dian kalau boleh tahu nih Mbak, saat ini sedang studi di kampus apa, prodi apa, dan tentunya di UK gitu Mbak ya. Boleh dong Mbak, sedikit cerita Mbak. Ya, jadi sahabat literasi, saya saat ini sedang kuliah di The University of Sheffield, di Sheffield. Nama departemennya atau nama schoolnya itu Sheffield University Management School. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin semacam fakultas ekonomi dan bisnis. Nah, jurusan saya adalah entrepreneurship atau kewirausahaan. Jadi riset saya mengenai struktur sosial masyarakat dan dampaknya terhadap kewirausahaan. Oke, dampak terhadap kewirausahahan. Itu menarik karena di Indonesia juga saat ini pendongkrak ekonomi kita tuh disebutkan mayoritas juga dari UMKM ya Mbak ya. Hampir 5 juta ada UMKM di Indonesia begitu. Nah, dan itu lebih besar lagi karena banyak yang nggak terdaftar. Iya, betul. Jumlahnya. Nah, Mbak Dian nih apa nih Mbak kira-kira topik research-nya Mbak? Jadi secara spesifik riset saya itu tentang struktur sosial. Jadi agak sedikit gender studies. Jadi saya membandingkan antara struktur sosial patriarki di masyarakat Jawa dan struktur sosial matriarki di masyarakat Minangkabau dan dampaknya terhadap kewirausahaan wanita. Karena kita tahu kalau di Padang itu kan image-nya pedagang, saudagar gitu kan. Nah saya tuh pengen tahu ada nggak sih, ada kontribusinya nggak sih struktur sosial itu terhadap kewirausahaan kita. Gitu, Bang. Berarti itu sangat pas ya untuk diterapkan di Indonesia ya, karena kita yang memiliki dua konsep itu ya, patriarkal sama matriarkal ya. Betul. Jadi kalau saya konferensi asing di sini, mereka kebanyakan amazing atau senang gitu loh. Ada ya struktur sosial seperti matriarki seperti di Minangkabau itu. Jadi nggak biasa, nggak lazim. Maka Indonesia kaya banget deh. Kaya ya, iya. Makanya Mbak ada istilah menyebutkan Mbak Padang itu pandai dagang gitu Mbak. Oh iya benar-benar, nanti bisa saya masukkan di tesis saya tuh Bang. Makasih Bang. Itu kan artinya selalu pandai dagang, betul-betul. Tempat yang memang jarang ada transaksi ekonomi, maka itu banyak sekali terjadi ya, tercipta oleh masyarakat yang punya budaya tadi, pandai berdagang gitu. Nah, Padang makanya namanya ya. Itu berapa lama nih studi yang Mbak Dian tempuh nih Mbak? Aslinya 4 tahun. Jadi harusnya saya lulus Februari tahun ini ya, Februari 2021. Tapi karena ada COVID, di Inggris kan sempat lockdown lama ya. Jadi benar-benar kampus tuh tutup tanpa ada pengumuman. Saya nggak bisa masuk ke kampus, saya nggak bisa akses data saya, sama sekali kita nggak boleh keluar rumah. Jadi studi saya itu diperpanjang 6 bulan, 1 semester. Rencananya kalau lulus, insya Allah September ini saya lulus. September 2021. Gitu ya. Jadi selama kemarin studi sampai tahun ini belum pernah kembali ke Indonesia? Pernah kembali.
Jadi waktu pengambilan data, saya harus kembali ke Indonesia. Jadi saya ada sekitar 6 bulan ada di Indonesia untuk mengambil data yang saya butuhkan untuk riset saya. Oke. Tahun 2019 kalau nggak salah. Ya, 2019. Kembali ya. Oke, jadi risetnya memang Indonesia ya Mbak ya, lokusnya ya? Ya. Wow, berarti ini memang sudah tunggu-tunggu nih sama masyarakat Sumatera Barat sama Jawa ini bagaimana implementasinya begitu. Apalagi untuk mendongkrak para pengusaha wanita ya. Iya, betul. Iya. Jadi kalau kita bisa ambil pelajaran dari Minangkabau untuk diterapkan di seluruh Indonesia kan itu bagus ya. Kita bisa contoh yang baik-baiknya. Betul, menarik ya. Nah, saya dengar informasi nih Mbak Dian itu studi di Stanford University ya Mbak ya. Itu ada infonya katanya dapat ini pembiayaan dari satu lembaga ya. Dari mana ya Mbak? Iya, betul. Jadi saya dibiayai oleh Indonesia, beasiswa LPDP, lembaga sampai lupa LPDP, lembaga pengelola dana pendidikan. Ya. Jadi saya dibiayai sejak tahun 2017 selama studi saya full dibiayai oleh LPDP. Oh, oke. Jadi saya dapat uang SPP dibiayai, saya juga biaya hidup dibiayai. Waktu saya kembali ke Indonesia untuk ambil data itu juga dibiayai oleh LPDP. Oke. Berarti bisa disebutkan bahwa memang LPDP itu memberikan pembiayaan penuh ya Mbak ya untuk studi selama 4 tahun ya? Penuh dan sangat suportif. Nah, gimana Mbak cara, boleh dong kasih tips dan strateginya gimana bisa Mbak dapatkan LPDP ini? Atau sebelum masuk dapat LPDP itu Mbak pernah apply ke berapa ini Mbak? Ke lembaga scholarship ya? Kebetulan kalau apply ke lembaga scholarship lain saya belum pernah. Kalau untuk S3 ya, karena LPDP ini kayak hit and run aja gitu. Jadi waktu S1 saya dibiayai oleh pemerintah Jepang. Itu namanya UFG Foundation dari Jepang. Kalau S2, waktu saya mau ambil S2 itu saya hampir dibiayai oleh kantor saya. Waktu itu saya di Bank Mandiri, tapi saya nggak jadi ambil. Jadi untuk S2 akhirnya saya self-funded atau biaya sendiri. Kemudian untuk S3 saya beasiswa. S2 saya sempat beasiswa sebagian dari Tanoto Scholarship. Itu. Dan tiap beasiswa itu beda-beda persyaratan dan prosesnya itu. Jadi enakan kita ngobrol yang mana nih Bang? Beasiswa LPDP atau beasiswa yang lain nih? Monggo aja, senyamannya aja Mbak. Jadi kita dorong teman-teman supaya punya semangat untuk mendapatkan beasiswa gitu Mbak. Oke, jadi kalau untuk waktu saya S1 itu saya kan dapat beasiswa dari pemerintah Jepang. Nah itu kebetulan kampus saya UGM ada kerjasama dengan pemerintah Jepang pada saat itu, sekitar tahun 2002, udah lama ya. Kayaknya sekarang masih ada kerjasama dengan pemerintah Jepang. Jadi untuk sahabat literasi yang mau beasiswa, yang sekarang masih S1, itu mungkin bisa mulai cari-cari, kadang mereka pasang pengumuman di Twitter atau di kampus juga ada. Jadi kita bisa coba cek ke bagian kemahasiswaan atau ke Twitter tentang beasiswa dari luar negeri seperti itu. Karena kalau dari luar negeri itu biasanya lumayan jumlahnya. Tapi memang persyaratannya agak ketat. Sementara untuk beasiswa yang kedua, waktu saya S2, itu Tanoto, dia lebih ke kayak pembangunan leadership. Jadi dia pengen membiayai orang-orang yang punya kemampuan kepemimpinan. Jadi memang di Tanoto itu untuk membangun networking atau jejaring. Nah itu juga sama, itu saya lihat pengumumannya di kampus waktu saya S2. Itu kayaknya udah semester 3 saya baru dapat beasiswa Tanoto. Nah sementara kalau untuk LPDP, waktu itu tahun 2014. 2014 itu saya pernah daftar LPDP, tapi gagal. Karena waktu itu posisi saya ada di Inggris, sedang menemani suami. Nah, saya tidak bisa pulang untuk ikut tes interview. Jadi saya dinyatakan tidak lulus. Nah, itu sedih tuh sebenarnya. Tapi kemudian tahun 2016 ya Bang ya? Nah, tahun 2016 atau 2015 sih Bang? 2016. 2016 itu akhirnya saya ya udah jangan sedih, kita coba lagi. Akhirnya 2016 itu saya posisinya sudah kembali di Indonesia. Saya coba daftar lagi LPDP.
Nah, untuk sahabat literasi yang mau mengetahui mengenai LPDP, itu bisa buka ke websitenya LPDP. Kalau nggak salah itu dulu lpdp.kemenkeu.go.id. Terus terang saya tidak bisa kasih tahu per dokumen ya, karena tiap tahun itu dokumennya beda. Jadi saran saya kalau sahabat literasi mau apply LPDP, sering-sering follow Instagramnya LPDP, atau follow Twitternya LPDP, sosial media mereka, karena biasanya pengumuman pembukaan ada di sosial medianya. Jadi follow, kemudian kalau lagi iseng, karena kita nggak tahu kan kapan LPDP buka ya, kadang biasanya bulan Maret ya baru bukanya. Nah, kalau lagi teman-teman sahabat literasi lagi iseng, coba dibuka websitenya dan dilihat syarat-syaratnya. Jadi teman-teman sahabat literasi udah mulai bisa mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dokumennya. Tuh. Saya tidak terlalu ingat dokumennya apa, tapi kalau menurut pengalaman saya, ada 3 dokumen yang sangat penting untuk mendaftar LPDP. Jadi yang pertama adalah IPK, karena IPK itu kan sebuah proses ya, kita harus mulai menyiapkan IPK kita dari semenjak kita S1 atau S2. IPK itu harus minimal 3. Jadi sahabat literasi yang sekarang masih ada di S1, akan menuju lulus, itu kalau bisa IPK-nya harus dijaga agar di atas 3. Itu agar bisa masuk batas administrasi LPDP. Nah, kemudian syarat yang lainnya menurut saya agak butuh proses adalah bahasa Inggris. Kita mendaftar untuk universitas dalam negeri maupun universitas luar negeri, itu semuanya butuh syarat TOEFL. Untuk dalam negeri kalau nggak salah S2 itu 500, untuk luar negeri itu setahu saya TOEFL-nya IELTS-nya minimal 6. Jadi itu butuh persiapan kalau untuk TOEFL. Jadi kalau misalnya kita mau daftar untuk Maret tahun depan, kalau bisa dari sekarang kita udah mulai ikut les atau kita mulai rutin nonton YouTube bahasa Inggris yang mengajarkan tentang TOEFL. Jadi ketika sudah tiba saatnya kita tes TOEFL, itu kita sudah terbiasa. Itu syarat yang agak berproses yang nomor 2. Syarat yang agak berproses itu yang nomor 3 adalah dokumen esai. Karena kalau dulu saya tidak tahu yang sekarang ya. Kalau dulu salah satu syarat esainya adalah menceritakan kontribusimu terhadap Indonesia. Nah, menurut saya kalau kita cerita kontribusi itu kan tidak bisa semalam ditulis gitu kan. Kita harus menciptakan rekam jejak kita. Nah, jadi saran saya untuk sahabat literasi yang sekarang mau apply beasiswa LPDP, mulai sekarang kita bikin rekam jejak yang baik. Misalnya di kampus ikut organisasi, atau di daerah perumahannya ikut sukarela, volunteer mempersiapkan misalnya bantu posyandu atau bantu puskesmas atau bikin pembelajaran bahasa Inggris untuk anak SD di dekat rumah. Itu semua adalah rekam jejak yang bisa kita cantumkan di esai kita untuk LPDP. Kayaknya sih gitu Bang yang paling penting. Kalau yang lainnya kayaknya administrasi aja ya, kayak ijazah, kemudian kartu keluarga, itu kayaknya teman-teman mungkin sudah punya kalau yang seperti itu. Iya Mbak, menarik Mbak ya, itu menjadi satu hal yang kita perlu siapkan sahabat literasi, supaya ketika nanti teman-teman mendaftar, mencoba bertarung mendapatkan beasiswa LPDP, teman-teman juga sudah lebih well prepared begitu ya, menuju persiapan yang baik begitu. Nah, kalau selama studi nih Mbak Dian nih, selama studi Mbak kan sudah 2017 ya Mbak ya, awal gitu kan, sekarang berarti sudah 4 tahun Mbak ya, 4 tahun setengah mungkin ya, 4 tahun gitu. Nah gimana Mbak, apa suka dukanya Mbak juga mengikuti studi ini Mbak? Sukanya itu sudah pasti banyak ya, kita ke tempat yang baru, kita melihat banyak pengalaman, banyak hal baru, dapat pengalaman baru. Menurut saya yang paling penting dari studi di luar negeri adalah banyak-banyak bergaul. Jadi kita bikin jejaring dengan teman-teman di luar negeri, karena nanti kita akan kembali ke Indonesia kan. Nah jejaring itu yang nanti kita perlu untuk kita optimalkan ketika kembali di Indonesia. Jadi itu yang saya suka banget sih, karena saya ngelihat, ternyata kok orang Inggris jarang mandi gitu kan. Itu kan kayak, ya ampun ternyata kita Indonesia tuh lebih rajin loh daripada orang Inggris untuk mandi. Misalnya seperti itu kan. Sudah kartu dong. Iya, tapi ini fakta. Mereka juga menyatakan, jadi kalau mereka tuh biasanya mandi cuma seminggu 3 kali. Kalau kita kan kayak, apa
gitu. Kemudian kemudian juga kayak banyak hal yang saya melihatnya kalau orang Inggris itu mirip seperti orang Jawa. Beda dengan Amerika ya. Kalau Amerika kan straightforward gitu kan. Nah kalau Inggris tuh mereka ngomongnya melipir gitu. Kita harus mengerti kira maunya apa sih orang ini. Tapi karena saya udah kuliah di Jogja, untungnya, jadi saya paham. Oh oke, supervisor tuh dosen pembimbing maunya ini gitu. Itu sukanya. Jadi banyak hal yang kita kayak oke, sekarang kita jadi lebih tahu banyak hal tentang orang lain. Terus kalau duka itu apa ya? Saya tuh pernah baca tweet, tapi saya lupa dari siapa, salah satu surat tweet. Tinggal di luar negeri itu hanya untuk orang yang kuat. Dan saya sepenuhnya setuju dengan hal itu. Karena dulu waktu suami saya ambil master, dia dibiayai oleh LPDP juga. Itu bapaknya suami saya atau bapak mertua saya itu udah bilang, kamu harus siap untuk tidak pulang kalau terjadi apa-apa. Tuh. Karena waktu itu bapak mertua saya ketika beliau sedang kuliah di luar negeri, bapak mertua saya itu kehilangan orang tuanya, gitu kan. Nah, kemudian ketika suami saya kuliah di luar negeri, itu kejadian bapaknya suami saya meninggal, bapak mertua saya. Kemudian ketika saya kuliah S3, itu kejadian juga bapak saya meninggal. Jadi hal-hal seperti itu yang kita harus antisipasi, gimana caranya tetap bisa kuliah walaupun ada hal yang kita tidak bisa, kita nggak bisa pulang, kita sedih gitu. Kita harus tahu cara mengelola emosi seperti itu. Jadi nanti kalau ada hal-hal seperti itu pentingnya punya teman-teman Indonesia, karena nantinya mereka yang akan konsol kita, mereka yang akan membantu kita untuk menghadapi proses berduka. Gitu. Jadi bisa dibilang Mbak Dian ini orang kuat ya Mbak ya? Ya nggak juga sih, maksudnya cuma kebetulan aja ya kejadian gitu. Ya, tapi memang betul Mbak. Saya pikir memang tidak hanya di luar negeri, dimanapun orang yang sekolah itu membuat kita juga jadi lebih siap lagi. Ya, betul. Jadi kalau mau keluar negeri itu, walaupun kelihatannya indah, tapi kita harus siap sama yang nggak indahnya juga. Harus satu paket, nggak boleh pilih yang indahnya aja. Ya, tapi semua ada manfaatnya, semua ada gunanya. Juga secara psikologis kita juga siap untuk kemudian bertarung nih sampai selesai studi itu, baru kita berpikir untuk kembali ke Indonesia begitu ya. Jalan-jalan kebetulan kalau di Inggris ya betul seperti kata Bang Raja, banyak kastil, banyak kayak istana. Kalau di Sheffield itu karena dia kota pegunungan, saya seringnya hiking kalau di Sheffield. Jadi kita cuma naik bis, itu kita udah bisa hiking keliling. Ada Peak District namanya, itu kayak taman wisata, tapi cantik banget. Gitu. Jadi saya biasanya kalau Sabtu atau Minggu kita hiking, atau kadang di sana ada sungai, jadi kita berenang. Jadi di Sheffield tuh emang desa banget gitu kan. Jadi lebih banyak domba ketimbang penghuni manusianya. Jadi kalau untuk Sheffield saya biasanya hiking sama renang, ya wisata alam. Kalau untuk yang kota, ya seperti yang kata Bang Raja bilang, saya kadang ke London. Itu biasanya dibarengin sama hal lain, misalnya mau ke KBRI, karena kita harus mengurus paspor, misalnya perpanjangan paspor, itu saya ke London. Atau kita saya juga pernah camping, karena di sini kalau sewa hotel kan mahal, jadi sebagai mahasiswa, saya camping, jadi biar murah, tapi tetap bisa jalan-jalan, kita camping, seperti itu. Jadi ini namanya mahasiswa yang produktif ya Mbak ya, produktif dan kreatif ya. Produktif, kreatif, irit gitu kan. Jadi ya apa pesan-pesan yang pengen Mbak Dian sampaikan kepada sahabat literasi yang ingin mengikuti jejaknya Mbak Dian untuk studi ke UK? Oke, jadi kalau saran saya, studi ke luar negeri itu menyenangkan sekali. Jadi teman-teman kalau bisa, kalau punya impian, dari sekarang dipupuk impiannya. Mulai dijalankan proses-prosesnya, seperti misalnya memantaskan diri dalam hal bahasa, kita belajar bahasa, memantaskan diri dalam hal nilai IPK, kemudian yang paling penting adalah kita punya mentor. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke luar negeri, itu kalau bisa teman-teman mulai korespondensi dengan
rekannya yang sudah lebih dulu ke sana. Karena belajar dengan mentor itu lebih mudah ketimbang kita harus jatuh bangun sendirian gitu kan. Kalau sudah ada role modelnya, jalannya lebih mulus. Jadi mulai sekarang coba melipir atau mendekati teman-teman mungkin di kota lain atau di kota yang sama. Atau ada komunitasnya kadang-kadang tiap kota untuk sahabat literasi. Dekati mereka, kemudian kita serap ilmunya. Jadi ikutan kayak begini nih, ini bagus sebenarnya Bang ya. Jadi kita punya bayangan kira-kira harus ngapain gitu. Jadi sahabat literasi menurut saya kita harus bermimpi tinggi. Jadi kalau misalnya mau keluar negeri, ayo kita mimpi keluar negeri. Nanti kalau kita usahanya bagus, itu jalannya pasti akan terbuka. Dan kalau misalnya gagal di kesempatan pertama, kayak saya misalnya kan pernah tidak lulus, itu jangan sedih. Itu mungkin Tuhan tahu, oh sekarang waktunya belum tepat. Mungkin kamu lebih tepat waktunya kalau kamu coba tahun depan gitu. Jadi kalau belum tercapai, kita coba lagi. Gerbang yang lain akan bisa terbuka. Mungkin gitu Bang pesannya. Ya, terima kasih Mbak Dian. Sahabat literasi, kita dapat pembelajaran penting tentang hal-hal yang sangat esensial untuk kita perhatikan ya. Dalam durasi yang sangat singkat, tadi kita dari paparkan tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan, perlu kita persiapkan, sekaligus juga tantangan yang akan kita hadapi nantinya, terutama soal bahasa, juga tadi soal budaya, begitu ya. Nah, sahabat literasi, kami mendorong teman-teman untuk terus menjadikan kesempatan-kesempatan ini menjadi kesempatan pembelajaran penting. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti silakan hubungi nomor yang ada di layar ini. Lalu kemudian kami mendorong Anda juga untuk subscribe ya, lalu klik and share teman-teman lain supaya lebih banyak lagi orang bisa mendapatkan manfaat. Ya, demikian sahabat literasi. Terima kasih Mbak Dian. Salam sehat. Ya, makasih Bang Raja. Terima kasih sahabat literasi. Saya Raja Nabi Tupulu pamit mundur. Another summer day is coming on away, and Paris and Rome, but I wanna go home.